Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 15 Juni pukul 17:34 gua mau ngoceh guys, ngobrol receh soal saham. Jadi sebenarnya gua pada video ini niatnya mau membahas saham BES ya, BES Bekasi Fajar, Bekasi Fajar. Cuman gue mau bahas base karena ada banyak permintaan, ada banyak teman-teman yang bang coba bahas saham base karena gue juga ngelihat ternyata harga saham base itu ada di angka 98 ya sekarang, under 100. Nah, tapi ternyata gue lebih tertarik saat ini guys ya, gue mau lebih tertarik ngoceh atau ngobrol receh ya, ngoceh gue sebut ngobrol receh lah, ngoceh soal nilai tukar, tukar rupiah yang saat ini sudah mencapai 16.400-an terhadap US dollar. Ya, terhadap US dollar. Nah, gue lebih tertarik membahas ini. Jadi, kenapa gue tertarik membahas ini? Karena ada banyak yang menanyakan, ada juga yang menanyakan, Bang, ini bakal krisis nggak? Kayak 1998 atau enggak gitu ya. Ini berbahaya atau enggak sih? Kemudian gimana nih? Nah, gue akan ngoceh aja guys. Jadi gini, pada video kali ini gue mau ngobrol santai dan mengajak lu berpikir kira-kira krisis ini yang dimaksud krisis kerusuhan ya guys ya. Krisis, kemudian kerusuhan, kemudian kericuhan, kericuhan, kemudian ketidakstabilan politik. Nah, ini guys, ini akan terulang nggak kan? Nilai tukarnya udah sama nih, cuman krisis, kerusuhan, kericuhan, kestabilan politiknya ini akan terulang nggak ya? Nah, gua mau membahas itu. Nah, sebelum masuk ke situ guys ya, gua mau menyampaikan bahwa kondisi saat ini itu sangat berbeda dengan tahun 98. Kondisi tahun 2024 dengan tahun 1998 itu sangat berbeda. Jadi, ya setelah gua baca-baca dan gua pelajari, sebelum gua buat video gua harus mempelajari dong. Ya, jangan sampai gua menyampaikan informasi yang salah nih. Ya mudah-mudahan nggak salah ya, karena ada aja salahnya, namanya juga manusia. Kalau misalkan gua salah, tolong dikoreksi. Kondisinya yang sangat berbeda adalah begini, hutangnya. Jadi waktu tahun 98, itu hutang Indonesia kepada asing, atau kita sebutnya IMF ya, salah satunya IMF, itu besar. Dan kalau misalkan ada orang, kita gini aja lah ya, lu misalkan berhutang dengan orang, orang yang memberi lu hutang itu bisa memberikan lu intervensi guys, bisa memberikan lu kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak masuk akal. Hutangnya dulu betul, cuman ada di sekitaran 551 triliun. 500 T lah. Bandingkan dengan sekarang yang hutangnya itu ada di angka 8.300 T. Nah, lu perlu tahu ini guys ya, betul hutangnya sangat beda jauh. Dulu cuma 500 T atau sekitar berapa miliar US dollar, tapi kalau misalkan sekarang itu udah 8.300 T. Jadi gedean sekarang, jauh lebih gede dari sekarang. Cuman memang porsi besarnya itu terhadap asing. Nah, kalau misalkan porsi besar terhadap asing, itu kita bisa diintervensi. Diintervensi apa? Salah satu contohnya, salah satu yang menyebabkan banyaknya kerusuhan, ya, yang menyebabkan kerusuhan ya. Salah satunya adalah IMF minta subsidi nih bahan bakar atau BBM itu dihapus. Dihapus atau dikurangi, guys. Nih. Ini salah satu bentuk intervensi kalau kita ngutang sama pihak asing dan itu besar, itu sangat berbahaya. Selain memang ada yang penembakan mahasiswa Trisakti dan sebagainya ya. Jadi kerusuhan salah satunya disebabkan oleh hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membedakan adalah sekarang masih yang pertama sih. Kalau sekarang, nah ini guys, kalau sekarang yang paling banyak Indonesia kan hutang 8.300 T, tapi paling banyak itu 5.000-nya, 5.900-an. Itu SBN, guys. Nah, SBN ini, nah ini poin kedua nih. SBN itu belum ada di tahun 1998. Jadi dia baru baru terbit ori pertama itu di sekitar tahun 2006. Kalau nggak salah tahun 2006. Ori terbit. Nah, ini guys.
Jadi ini kondisi kedua yang membedakan ya. Kondisi kedua yang membedakan. Nah, kan tadi gua katakan bahwa ya kita logika aja guys. Kalau misalkan kita hutang dengan orang, orang itu bisa mengintervensi kita. Nah, itu salah satu bentuk intervensi dari IMF. Sampai sekarang pun terkadang kita kadang suka ngelihat berita kan IMF minta subsidi BBM dihapus. Sampai sekarang memang kita masih subsidi. Kedua, SBN itu belum ada tahun 1900. Yang mana SBN itu, SBN domestik terutama guys ya. SBN domestik itu mendominasi hutang Indonesia. Betul, nominalnya gede, 5.900 T atau sama dengan di atas 50%. Ini di atas 50% dari hutang Indonesia. Cuman ngutangnya kayak ke anak sendiri guys, ke rakyatnya sendiri. Bedanya ini ada imbal hasilnya gitu loh. Apakah ini aman? Ya nggak juga, pemerintah juga harus ngebayar. Kalau misalkan nggak membayar, dampaknya juga mengerikan guys. Karena nanti kan macet. Uang nggak berputar, di dalam negeri nggak berputar. Rakyat-rakyatnya yang ngutangin dia jadi nggak dapat duit. Nah itu juga berbahaya. Tapi lebih aman ketimbang hutang ini. Lebih aman. Nah, kemudian yang ketiga, yang membedakan kita dengan tahun 1998 adalah ya tahun 2024 itu ya kita gini. Indonesia itu dulu pernah punya trauma di tahun 98. Kemudian hutang itu dilunasi, hutang dilunasi. Ya. Hutang dilunasi pada pemerintahan SBY. SBY itu dilunasi tahun 2026. Terutama hutang asing. Nah, ini dilunasi tahun 2006. Ya. Bisa jadi pemerintah kita itu sudah belajar. Pemerintah kita sudah belajar sehingga setelah ini di masa pemerintahan SBY dan Jokowi ini kita nggak jor-joran berhutang kepada pihak asing. Kita jor-joran berhutang kepada pihak ya dalam negeri dengan rakyatnya sendiri. Itu hutang asing dilunasi. Yang artinya pemerintah ya, pemerintah baik pemerintahan SBY, Jokowi atau pemerintahan pasca reformasi ya berarti kan setelah Soeharto itu ada Habibie, kemudian ada Gus Dur, ada Megawati ya. Pemerintahan pasca reformasi ya sudah belajar dari kesalahan. Nah, itu guys. Ya, jadi poin ketiga adalah pemerintahan pasca reformasi sudah belajar dari kesalahan. Kemudian kesimpulannya, meskipun dolar sampai ke angka 16.400, gue yakin ya, gue cukup percaya diri bahwa ini nih, itu mudah-mudahan nggak terjadi. Nah ini kan, ya ini juga doa gue sih ya, karena kalau misalkan ini terjadi guys, semuanya itu repot, semuanya itu rugi gitu loh. Kebanyakan rugi. Jadi kesimpulannya kalau gue ya guys, krisis seperti tahun 1998 tidak akan terjadi. Dan ini mudah-mudahan ya guys, mudah-mudahan. Tulisnya gimana sih ini? Nah, gini guys. Jadi gue sangat pede krisis seperti tahun 1998 tidak akan terjadi. Tapi ini bukan market guys ya. Beda yang gue omongin ini krisis atau kericuhan seperti tahun 1998. Ada lagi guys sebenarnya poin keempat, tapi ini poin keempat ini berdasarkan pandangan gue pribadi. Pemerintah sekarang kuat. Kuat banget guys. Jadi yang tadinya lawan bisa jadi ini lebih ke politik guys ya yang nomor 4. Pemerintahan sekarang itu kuat banget. Saking kuatnya ada beberapa orang-orang yang memang ya lu tau lah kalau di berita lah ini punya ini saudaranya siapa ya. Jadi relasi-relasinya itu menduduki jabatan-jabatan penting. Jadi bisa dikatakan pemerintah sekarang kuat banget. Nah, ini berbeda dengan tahun 1998 yang memang itu sudah merupakan puncak ya apa ya puncak dari kegelisahan rakyat. Jadi kan Soeharto, presiden kedua kita, Bapak Soeharto itu sudah berkuasa selama kira-kira 32 tahun. Ya kan? Jadi udah ada masalah pemerintah
gonjang-ganjing, nah ada kegelisahan masyarakat di tahun 1998. Akhirnya terjadilah ini. Berbeda tangan tahun 2024. 2024 ini pemerintahan sekarang kuat, kuat banget, bahkan bisa dikatakan kuat banget ya. Jadi kondisi seperti ini ya kecil kemungkinan akan terjadi, dan gue juga berdoa hal tersebut tidak terjadi. Nah, beda urusannya dengan kalau kita ngomongin market. Nah, ini beda lagi guys. Yang gue omongin dari tadi adalah krisis, kerusuhan, kericuhan, ketidakstabilan politik. Jadi ini kita channel saham tapi ngerembet-ngerembet ke politik ya guys ya. Nah, itu yang gua optimis tidak terjadi. Cuman berbeda dengan market. Market ini ya, market indeks harga saham gabungan kita itu sekarang ada di angka 6.700. Iya kan? 6.700. Nah, di angka 6.700 ini sebenarnya ini masih nggak sehat. Ini masih nggak sehat. Dan kalau misalkan kita udah tahu The Fed menahan suku bunga, iya kan? Kemudian asing juga banyak yang kabur. Apakah ini masih bisa turun? Bisa guys. Ini masih bisa turun. Jadi ini udah keluar dari pembahasan ini ya. Nah, ini masih bisa turun. Kenapa? Karena gue lihat market atau IHSG saat ini sebenarnya belum sehat. Belum sehat itu belum balik ke harga wajarnya. Belum balik ke harga wajarnya. Jadi gini guys, yang menahan IHSG ketika berada di sini di angka 6.700 itu masih ada saham-saham yang memang kayak brand, kayak TPIA gitu ya, yang memang saat ini market cap-nya gede banget. Ya, akhirnya IHSG masih di angka segini. Kalau misalkan nggak ada brand, nggak ada AMMN, kemudian nggak ada apa lagi tuh, nggak ada TPIA, BRPT, dan lain-lain ya. Ini bisa lebih roboh guys, bisa lebih roboh daripada ini. Jadi, kalau kita ngomongin market, bisa nggak? Bisa nggak lebih turun daripada ini? Bisa, gue melihatnya masih bisa lebih turun daripada ini guys. Nah, maka akan ada pertanyaan, Bang, ini peluang, nah ini guys, atau musibah? Nah ini Bang, ini peluang atau musibah? Penurunan IHSG ini diikuti dengan penurunan saham-saham big cap. Ya lu lihatlah BCA, BRI, BNI turun semua. Turun semua. BRI sekarang udah di harga berapa nih? BRI 4.100 kalau gua nggak salah. Trend ini nih ya. BBRI itu di angka 4.100. Berapa sih ini? Lamamu. 4.100. Jadi, Bang, ini peluang atau musibah? Kalau peluang, berarti kan penurunannya bisa kita melakukan langkah untuk akumulasi lagi, beli lagi. Tapi kalau musibah, ya kalau misalkan lu beli, nanti lanjut turun lagi. Nah, gitu guys. Pertanyaannya ada timbul pertanyaan baru. Bang, ini peluang atau musibah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti akan gue bahas pada video part 2 ya guys. Video part 2 masih berhubungan dengan kenaikan rupiah, kenaikan US dollar terhadap rupiah, dan penurunan IHSG ini merupakan peluang atau musibah. Ya, oke guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.